Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Fafia Maseha. Hari ini saya akan melakukan quick teaching untuk kelas 6 materi tentang peran Indonesia dan bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik dalam ASEAN dan cara-cara menghemat energi serta melakukan percobaan lampu hemat energi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Luar biasa. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Coba Ibu pengen lihat kalian, coba tengok kanan dan kirinya. Adakah teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita sehat semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kemarin sudah dipimpin oleh Herlan. Sekarang Ibu mau sampingnya Herlan nih. Hamdan, yuk Hamdan kita dipimpin dulu. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Duduk siap. Siap, baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa sih kita kalau pagi itu sebelum memulai pelajaran harus berdoa, anak-anak? Supaya selalu sehat, belajarnya lancar. Supaya lancar, Bu. Iya, supaya belajarnya lancar, supaya kita mudah dalam mengikuti pelajaran. Ya. Oke. Nah, biar lebih semangat, kita akan menyanyi dulu. Ya. Sebentar. Ya, kita akan menyanyi dulu lagunya dari Sabang sampai Merauke. Kalian sudah tahu kan? Tahu, Bu. Sudah, Bu. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Solid. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulang, sambung menyambung menjadi itulah Indonesia tanah air, berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Sekali lagi. Ya. Sabang sampai Merauke, berjajar pulang, menyambung menjadi satu Indonesia. Indonesia tanah air, aku berpegang padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Yeay.
anak-anak Ibu hari ini? Ya, Bu. Terus, Iya, Bu. bagus. Lagi Semangat. nyanyinya. Nah, ya kita cukup dulu nyanyinya ya. Setelah ini kita akan belajar hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1 bersama Ibu Alfu. Sudah siap ya? Yuk. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar macam-macam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu nanti kalian melalui video tentang kerjasama bidang politik di wilayah ASEAN, kalian bisa menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, setelah mencari dan mengolah informasi bentuk kerjasama bidang politik di wilayah ASEAN, kalian dapat menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Yang ketiga, melalui video perilaku penghematan energi listrik, kita dapat menjelaskan cara menghemat energi dengan tepat. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang laku hemat energi, kita dapat menyajikan laporan hasil percobaan ke dalam tabel dengan benar. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang peran-peran Indonesia dalam bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang politik di lingkup ASEAN. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang perilaku hemat energi, dan yang terakhir kita akan melakukan percobaan lampu hemat energi. Minggu kemarin sudah Ibu ini ya beritahu tentang alat-alat dan bahannya. Ya, sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum memasuki materi yang pertama nih, Ibu mau tanya dulu sih sama kalian. Pernahkah kalian melakukan kerjasama? Pernah. Pernah, Bu. Iya. Pernah, Bu. Pernah ya. Melakukan kerjasama pernah. Apa saja kerjasamanya? Coba Ibu mau tahu. Kerjasama kelompok, Bu. Buat PR, Bu. Tiket PR, Bu. Tiket Aku kelas buat Ibu. mainan, Bu. Aku mau buat mainan. Buat Ketemu. mainan, iya Febri pernah bikin mainan ya bareng-bareng. Bareng-bareng Anissa, bersama-sama. Bekerja Main kelompok. bola, Bu. Iya, main bola. Kerjasama tim ya, Betul, Pak. Herlan. Herlan ya, kerjasama tim ya. Nah, ketika kita melakukan kerjasama, apa sih yang akan terjadi jika kita bekerja sama? Lebih mudah, Bu. Jadi cepat lebih selesai, mudah. Cepat selesai, pintar sekali anak-anak Ibu. Jadi, apa sih kerjasama itu? Kerja bersama sama Ibu dengan supaya pekerjaannya cepat selesai. Melakukan suatu kegiatan supaya pekerjaannya cepat selesai. Betul sekali, Hamdan, pintar. Ya, makasih, Bu. Iya, pernahkah? Nah, sekarang selain kerjasama, pernahkah kalian mendengar kata politik? Bu, di berita. Pernah, Bu, di TV, Bu. Sering dengar kata politik. Apa sih politik itu? Pemilihan Partai, Bu. Partai. pemilihan presiden. DPR, Bu, Bu. DPR. Nyoblos DPR. DPR. Iya. Herwan sudah pernah nyoblos DPR belum? Belum, Bu. Belum ya, belum 17 Masih kecil, tahun. Bu. Herlan masih kecil, Bu. Belum bisa. Iya, yuk. Belum punya KTP, Ibu. Oke, iya nanti kalau sudah besar bisa nyoblos anggota DPR ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa menyimak video setelah ini. Ibu punya 2 video. Yang pertama video tentang kerjasama ASEAN dan yang kedua tentang peran-peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Kita lihat dulu video yang pertama ya. Baik, Bu. Lagi bersama YouTube Juliana Diana. Oh ya, Ibu Juliana lagi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Yang paling penting tekan tanda loncengnya supaya kamu dapat notifikasi terbaru tentang pembuatan Ibu Guru. Nah, seperti janji Ibu Guru, hari ini kita akan membahas tentang bentuk kerjasama ASEAN. Silakan Nah, dicatat hal-hal yang fokus pentingnya ya untuk anak-anak. Siap, Bu. Yaitu kerjasama di bidang politik. Nah, jadi kita akan membahas nih kira-kira bagaimana nih bentuk kerjasama di bidang politik itu.
Nah, yuk kita bahas bersama. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, kamu pasti sering mendengar kata politik kan? Nah, sekarang ditanya nih, apa itu sebenarnya politik? Nah, Ibu kasih tahu ya. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Jadi, hubungan Indonesia dengan negara lain, negara-negara ASEAN, didasari atas politik, yaitu politik bebas dan aktif. Nah, politik bebas aktif, ini apa lagi, ya kan? Kalian pernah tidak mendengar apa itu bebas aktif? Nah, jangan khawatir, Ibu kasih tahu juga. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional dan tidak memihak. Nah, sekarang aktif. Aktif artinya bahwa Indonesia ikut memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia seperti pada cita bangsa Indonesia kita yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang kita bahas ya tentang bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Ada apa saja? Ini ada banyak sekali ya bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik itu. Kamu bisa screenshot dan membacanya ya. Nah, kita baca bersama nih. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui persahabatan dan kerjasama. Kemudian, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Terus, membantu penyelesaian konflik antar negara anggota ASEAN secara damai. Kemudian, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Menjalin hubungan dengan negara di luar negara ASEAN. Menjalin kerjasama di bidang maritim, dan melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral atau JOVAN. Nah, itu dia bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi, nah ini video yang pertama tentang bentuk-bentuk kerjasama di bidang ASEAN. Selanjutnya, Ibu punya satu video lagi nih tentang peran Indonesia dalam bidang politik. Ya, kita simak dulu. Memiliki materi kita yang kedua adalah peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda. Namun, perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam bidang politik seperti berikut ini. Peran Indonesia dalam bidang politik yang pertama adalah menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community (ASC). Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Peran Indonesia dalam bidang politik yang kedua adalah membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik, seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Indonesia juga membantu perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Moro.
Peran Indonesia yang ketiga dalam bidang politik adalah melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Berikutnya, peran Indonesia dalam bidang politik yang keempat adalah sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi. Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Serta peranan Indonesia dalam bidang politik yang kelima adalah mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar dari rumah. Tetap Iya, dari video tadi sudah disimak semuanya, anak-anak. Udah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Coba Ibu mau tanya nih dari dua video tadi, apa sih bentuk kerjasama bentuk kerjasama dalam ASEAN itu apa saja? Iya, Herlan, silahkan. Bu, ikut serta dalam perdamaian di kawasan ASEAN, Bu. Iya, ikut serta dalam perdamaian. Lalu apa lagi yang lain? Perjanjian ekstradisi ASEAN, Bu. Iya, perjanjian ekstradisi ASEAN. Ada lagi yang lain. Tadi banyak. Mengusulkan Membangun- Badan HAM, Bu. Ya, Badan HAM ASEAN, Bu. Iya, betul Ririn, Febri mengusulkan Badan HAM. Lalu apa lagi? Itu, Bu, ada Yang tadi, Jakarta Bu, yang tuh, Jakarta, Bu. iya. Yang Jakarta, iya. Meeting gitu, Bu. Meeting Apa gitu, ya Bu. tadi? Jakarta Informal Meeting Oh ya. iya, Jakarta Informal Meeting. Tunjukkan prinsip dan demokrasi pada negara lain, Bu. Iya, mengusulkan prinsip-prinsip demokrasi pada negara lain. Kilat, Pintar, yang lainnya ada lagi? Sudah ya. Nah, hebat-hebat anak Ibu sudah bisa menyimak video dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengisi LKPD yang sudah Ibu bagikan tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Ya, silakan diisi dulu ya. Tadi kan sudah dijawab nih sama teman-teman yang lain, tinggal ditulis saja di LKPD-nya. Ibu kasih waktu ya. Bu, pakai pulpen. Boleh Oke, pakai pulpen, Bu. Ririn. Pakai, Bu. Iya. Sudah? Itu Nah. lagi, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Siapa tuh yang sudah tadi? Gila, Bu. Kila. Coba yuk sebutkan apa saja sih peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik yang sudah ditulis di LKPD? Yang pertama, ada menggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN. Lalu, membantu perdamaian negara yang memiliki konflik. Lalu, melaksanakan Jakarta Informal Meeting, mengusulkan Badan HAM ASEAN, dan menunjukkan prinsip dan demokrasi pada negara lain, Ibu. Oke, bagus sekali Kila. Nanti Ibu kasih stempel good job di LKPD-nya ya. Makasih, Bu. Iya, kasih tepuk tangan untuk Kila dulu teman-teman. Oke, nah jadi tadi ada bentuk kerjasama dan peran Indonesia di ASEAN. Tadi Kila sudah sebutkan dan teman-teman yang lain juga sudah sebutkan. Ada Anissa, ada Ade, Febri, Ririn, Herlan. Ya,
Jadi peran Indonesia dalam bidang politik adalah yang pertama, menggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN seperti mencegah perampokan, mencegah terorisme, dan mencegah beredarnya obat-obatan yang terlarang. Yang kedua, membantu perdamaian negara yang berkonflik. Yang ketiga, melaksanakan tadi katanya informal apa Bu? Cenah. Melaksanakan Jakarta Informal Meeting untuk mendamaikan negara-negara yang berkonflik. Ya. Lalu yang keempat, mengusulkan Badan HAM ASEAN. Dan yang terakhir, menunjukkan prinsip-prinsip demokrasi pada negara lain. Karena Indonesia menganut sistem demokrasi, jadi Indonesia menunjukkan ke negara lain bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu baik. Ya. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui berita-berita. Nah, tadi sudah ya nih, apa saja peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik sudah dituliskan. Nah, untuk mengetahui berita-berita yang ada tentang ASEAN, kita bisa menggunakan komputer, laptop, TV, handphone. Nah, untuk mengoperasikan itu semua, kita memerlukan energi listrik ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Coba sebutkan aktivitas kita yang menggunakan energi listrik apa saja? Menonton TV, Bu. Nyetrika, Bu. Masih menyetrika, non. Ya. Buat Boleh, lampu, Bu. Belajar, Bu. Belajar. Boleh lampu belajar. Tas laptop, Apalagi? Bu. Ngecas laptop, iya, Herman. Siapa Cas lagi? HP, Bu. Cas HP, iya. Nah, Sayang juga Bu. sebagian besar aktivitas kita itu menggunakan energi listrik ya. Nah, jika demikian maka penggunaan energi listrik kita akan banyak sekali. Nah, bagaimana sih cara menghemat energi listrik tersebut? Ade, Bu, Ade mau. Apa Ade? Ayo boleh Ade, gimana caranya? Misalkan tidak ditonton TV-nya, dimatikan, Bu. Iya, yuk sebelumnya Ibu mau putarkan videonya dulu ya. Kalian bisa lihat dulu videonya. Yuk kita tonton dulu videonya. Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu, kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer. Sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya. Hai, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara berhemat energi? Yuk, kalian simak lebih lanjut tentang beberapa aksi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah matikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu hemat energi atau salah satu contohnya adalah lampu LED. Ketiga, cabut stop kontak jika sudah tidak digunakan. Keempat,
tidak meninggalkan handphone dalam kondisi charging semalaman, karena selain tidak menghemat energi, juga akan merusak perangkat handphone. Kelima, atur kecerahan layar handphone, laptop, atau komputer secukupnya. Dan keenam, jangan lupa matikan kipas jika sudah tidak digunakan. Ketujuh, atur suhu ruangan berkisar 24-26 derajat Celcius. Dan kedelapan, jangan lupa matikan AC jika sudah tidak digunakan. Kesembilan, matikan TV jika sudah tidak ditonton. Dan ke-10, manfaatkan timer untuk mematikan alat elektronik secara otomatis. 11, gunakan api kecil atau sedang untuk memasak untuk berhemat gas LPG. 12, gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk mencapai tujuan yang dekat. Selain menghemat energi, kalian juga bisa sekalian berolahraga untuk kesehatan. Terakhir, gunakan transportasi umum atau pergi sekaligus dalam satu mobil untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Berhemat energi adalah salah satu cara melestarikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita berhak menggunakannya, namun juga berkewajiban melestarikannya, sehingga terus dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Berhemat energi juga dapat dilakukan dengan menggunakan energi alternatif seperti matahari, air, angin, gelombang, panas bumi, dan bahan bakar biom. Dengan berhemat energi, kita sudah menghindari sifat boros atau berlebih-lebihan. Dan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Iya, dari video tadi, bagaimana sih seharusnya perilaku kita untuk menghemat energi, anak-anak? Halo, anak-anak. Mematikan lampu kalau tidak dipakai, Bu. Iya, mematikan lampu kalau tidak dipakai. Siapa yang siang-siang nih suka masih nyalain lampu? Saya, Bu. Tuh, Ririn, kenapa Ririn masih nyalain lampu kalau siang-siang? Kamarnya gelap, Bu. Kamarnya dibuka jendelanya dong. Iya ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu. Oke, yang lain apalagi? Perilaku kita untuk menghemat energi. Lepas colokan, Bu, kalau nggak digunakan. Iya, lepas colokan kalau tidak digunakan. Kipas angin, TV kalau tidak digunakan, sebaiknya dicabut saja colokannya ya. Lalu apa Ya, lagi? Bu. Nggak boleh ngecas HP sambil tidur, Bu. Iya tuh, siapa yang suka ngecas HP sambil tiduran, sambil Aku. chattingan ya? Iya, Ade. Lain Chattingan kali. sama Hamdan, Bu. Aduh. Ternyata Hamdan ada yang ngefans ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah katanya, kata Hamdan. Lain kali kalau ngecas HP tidak boleh sambil dimainkan ya, selain berbahaya juga membuat energi listriknya lebih boros. Apalagi anak-anak yang lain. Kayaknya jangan sampai dingin banget, Bu. Nyalain AC-nya jangan sampai dingin banget ya, jangan sampai 16 derajat, 17 derajat. Nggak punya AC, Bu. Nggak punya AC. Aku mau pakai kipas, Bu. Ya, kipasnya kipas yang pakai tangan nih, jangan-jangan. Lebih hemat energi ya. Cuma Iya. kipas, Bu, nggak punya AC. Iya, Kila di rumahnya punya AC nih, hebat. Non, ayah Non, apa Non? Kayak Kan nggak ada suaranya, Non nggak ada suaranya. Iya. Malu-malu kalau Non mah. Iya, Non udah mau ngomong tapi nggak ada suaranya ya. Kenapa ya? Masih belum ada, Non.
Cabut listrik ya katanya tadi. Bawa apa? Iya, Bu. Iya, cabut listrik betul ya, Non. Kita harus mencabut listrik ketika siang hari, ketika tidak dipakai. Apalagi teman-teman, anak-anak ibu yang hebat, yang pintar, yang soleh, yang soleha. Pilih lampu yang lebih hemat, Bu. Energi, LED, Bu, tadi, Bu, katanya. Iya, lampu LED. Nah, itu ada hubungannya sama nanti percobaan yang akan kita lakukan. Memilih lampu yang lebih hemat energi ya, anak-anak. Sekarang, coba kalian, tadi sudah kita diskusi tentang apa saja perilaku hemat energi. Lalu kita, silakan anak-anak tuliskan hasil diskusi kita tadi di LKPD ya. Tuliskan dulu ya. Ibu kasih waktu, silakan. Sudah? Sudah ya. Nah, Belum, bentar dulu, Bu. belum. Yuk ibu tungguin, kita tungguin. Udah, Bu, udah. Nah, ya. Ada yang mau menyebutkan, Ririn karena tadi sudah selesai ya. Coba Ririn sebutkan cara perilaku kita agar menghemat energi listrik. Matikan lampu di siang hari, Bu. Ya, terus? Matikan lampu kalau tidak digunakan. Baik. Gunakan lampu yang hemat kayak lampu LED. Ya. Lepas colokan kabel, kayak misalnya kalau TV nggak dinyalain ya dimatiin. Iya. Kipas ya digunain ya dimatiin gitu, Bu. Terus AC-nya tadi kata Kila, Bu, AC-nya jangan gede-gede, nyalainnya kecil-kecil, jangan kecil-kecil gitu, Bu. Terus tadi ini, Bu, di sini saya nyatetnya tuh, oh iya, Bu, jangan itu settingan sambil tiduran. Salah. Jangan ngecas HP sambil ketiduran gitu, Bu. Iya, bukan nggak boleh chattingan sambil tiduran, tapi ngecasnya yang jangan. Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya, nah terima kasih Ririn sudah menyampaikan hasil Sama-sama, Bu. diskusinya. Nanti Ibu kasih stempel good job di LKPD-nya ya. Makasih, Bu. Oke, setelah mengetahui cara menghemat energi listrik, hari ini minggu lalu Ibu sudah bilang kan, hari ini kita akan melakukan percobaan lampu hemat energi. Nah, sekarang kita akan membuat lampu hemat energi. Ya, siapkan alat-alat. Silakan anak-anak berkumpul dulu dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ibu sebutkan ya, kalau Ibu ingatkan lagi kelompoknya, barangkali lupa. Kelompok yang pertama, Ririn, Kila, Hamdan, dan Sini, Kila, di sini, Kila, di sini. Sini aja, Kila, sini. Ya. Hamdan, ayo. Kelompok yang kedua, Ade, Ayo. Febri, Ade dengan Febri ya, bukan Ade Febri. Ya, tapi nama kita sama, Bu. Iya, Ibu jadinya keterusan deh ini pembagi kelompoknya. Ade, Febri, dan Nur. Nurjana mana nih? Nggak ada suaranya dari tadi ya? Wah, aku udah bawa kabel tuh, Bu. Iya, Kabel. udah bawa kabel, Febri hebat sekali. Ya, kelompok yang ketiga yaitu Triana. Ada Triana? Ada, Bu. Oke, Non, Herlan, dan Ani. Triana, kita sekelompok, Triana. Iya. Tidak boleh pilih-pilih teman ya, kita harus mau bekerja sama dengan siapapun. Baik, Ibu. Ya, Baik, Ibu. hebat semuanya. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Udah, Bu. Sekarang kita cek dulu alat-alatnya yang sudah Ibu tulis minggu lalu ya. Yang pertama colokan, ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Kabel 0,5 meter, ada sudah? Ada, Bu. Lampu LED 5 watt, ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Lampu bohlam
5 watt Ada, Bu. Ada. Ada. Ada Bu. kardus, Ada, Bu. Sudah gunting, ada. dudukan lampu. Guntingnya satu nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, nanti gantian. Gunting aku kecil gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, yang penting bisa motong kan Iya. Febri? Iya, Bu. Iya. Bu. Kok dudukan lampu? Tahu kan dudukan lampu ya? Nih, kalau nggak tahu Ibu nih. Oh iya Bu, fotonya ada nih, Bu. yang Ini Bu ada. Bu, udah bawa. Ya, Nah, sama stop Bu. kontak. Nih, stop kontak. Boleh yang kecil, Bu. boleh yang Iya, besar, Bu. bebas. Lalu selotip ya. Sudah siap semua alat-alatnya? Siap, Bu. Ibu. Lalu siapkan juga LKPD-nya untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Lalu sekarang langkah-langkahnya silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada di PowerPoint Ibu. Yang pertama, potong dulu kabelnya menjadi 2. Tadi kabelnya siapa yang sudah punya kabel? Febri, ya? Bu. Febri. Sudah Potong punya juga, Bu. kabel, potong jadi 2. Lalu kupas kedua ujung kabelnya. Ibu, aku Susah, nggak bisa Bu. ngupasnya, Bu. Susah, Sama Bu. Sama Tuh, aku aja sama, sih. sama Febri tuh boleh. Minta tolong ke teman yang laki-laki. Bu, ini kelompok aku mah diam aja, Bu. Ayo Herlan ajakin teman-temannya. Herlan, Iya. Triana, mana Triana? Ibu. Ini lagi Ani, sama ayo Aina. bantuin Herlannya tuh. Wah, Herlannya nggak bisa memotong kabel. Sudah Bu, bisa? perempuan mainan kabel nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Sekarang mah perempuan, laki-laki harus bisa semuanya ya. Sudah? Sudah bisa Sudah, Bu. dikupas ujung-ujung kabelnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita punya 4 ujung kabel yang terbuka. Ya, coba dihitung. Masih ada yang 3 atau masih ada yang 2? Atau sudah Udah, 4? Bu. Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Dua. Bu. Tiga. 4, Bu. Iya. Kelompok aku udah lengkap, Bu. Iya, kelompoknya Febri bagus sekali. Nah, sekarang lilitkan ujung kabel pertama ke dudukan lampu. Dililit tadi yang sudah dikupasnya, dililitkan ke dudukan lampu ya. Ibu gimana, Bu? Aku nggak bisa, Bu. Takut salah, Bu. Ya, Gimana, nah Bu, nanti lilitnya, bantu. Bu? Oh, di aku dulu, Bu. Kelompok aku dulu, Bu. Iya, Ya, sini, sabar Bu. ya, Ibu sini satu-satu. gerak, Bu. Satu-satu ya anak-anak. Bu, kelompok aku mah sudah Bu. Oh tuh, Hamdan sudah selesai katanya. Sudah selesai Bu. Coba Hamdan bantu teman kelompok lain yang masih belum, bantu Ibu ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Hamdan. Sini Bu. Anis. Lalu kalau sudah, ujung kabel yang kedua boleh dililitkan ke stop kontaknya. Bisa? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Nah, yang langkah selanjutnya, lilitkan ujung kabel ketiga dan keempat pada colokan. Nanti pas menghubungkan ke arus listrik sama Ibu ya, karena ini sedikit takutnya berbahaya. Jadi nanti dibantu sama Ibu, nanti dicolokinnya sama Ibu di depan saja. Kalian mengamatinya di depan sama Ibu. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, lalu simpan dudukan lampu di dalam kardus. Nah, disimpan dulu. Lalu pasang lampu LED, bergantian ya, mau LED dulu atau bohlam dulu maunya? LED, Bu. LED dulu, boleh. LED-nya nanti dipasang di dudukan lampu. Lalu pasangkan colokan ke sumber listrik dengan bantuan Ibu guru. Nanti sama Ibu ya dicolokinnya. Nah, nih kelompok 1 sudah selesai ya, Ibu coba pasangkan. Tadi katanya lampu LED dulu. Nih, Ya, Bu. pasangkan lampu LED, coba kalian amati. Nih, ini ada colokan. Ini colokan, ini stop kontaknya. Ini dudukan lampu dan lampu LED-nya. Yuk, Ibu colokkan ke sumber listrik ya. Kalian perhatikan nyala lampunya. Terang, Bu. Terang ya. Ya. Sekarang, Bu. Oke, perhatikan nyala
nyala lampunya, terang ya. Ini lampu LED yang 5 watt nih anak-anak. Nih, Ibu matikan dulu. Lalu Ibu ganti dengan menggunakan lampu bohlam. Nah, terlihat tidak? Terlihat, Lihat, Bu. Iya. Jadi yang lampu bohlam dengan lampu LED menurut kalian manakah yang lebih terang? LED, Bu. LED yang pertama. Nah, coba sekarang kalian tulis laporan hasil di LKPD-nya. Laporan percobaannya ditulis di LKPD ya. Ibu kalau salah boleh pakai tip X, Bu. Boleh, asal jangan banyak-banyak tip X-nya ya, nanti jelek LKPD-nya. Nanti nggak indah. Kan LKPD-nya sudah bagus ya. Ini ngerjain kelompok kan, Bu ya? Iya, ngerjain kelompok, tapi boleh ditulisnya sendiri-sendiri saja di LKPD-nya ya. Kalian tadi kan sudah diskusi, sudah melakukan percobaan secara berkelompok, silakan tulisnya sendiri-sendiri saja di LKPD-nya. Baik, Bu. Oke. Kelompok kita sudah selesai. Sudah? Saya juga sudah. Ya, boleh. Kelompok Ade mau mempresentasikan? Mau, Bu. Oke, boleh Ade. Silakan presentasikan. Kelompok yang kedua ya, Ade ya tadi. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kegiatan percobaan. Nama percobaannya yaitu lampu hemat energi. Tujuan percobaannya untuk mengetahui lampu mana yang lebih hemat energi. Kemudian alat-alatnya ada colokan, kabel 0,5 meter, lampu LED 5 watt, lampu bohlam 5 watt, kardus, gunting, dudukan lampu, stop kontak, dan selotip. Untuk langkah-langkah kerjanya, potong kabel menjadi 2, kupas kedua bagian ujung kabel. Sekarang, kemudian 4 ujung kabel yang terbuka, lilitkan ujung kabel pertama ke dudukan lampu. Ujung kabel kedua dililitkan ke stop kontak. Kemudian lilitkan ujung kabel ketiga dan keempat pada colokan. Simpan dudukan lampu di dalam kardus. Pasang lampu LED dan lampu bohlam secara bergantian di dudukan lampu. Pasangkan colokan ke sumber listrik dengan bantuan ibu guru. Tadi sudah dibantu oleh ibu. Kemudian nyalakan stop kontak. Nah, lampu yang lebih terang adalah lampu yang LED. Nah, simpulannya Bu, agar dapat menghemat energi listrik, kita bisa menggunakan lampu LED karena dengan besar watt yang sama, lampu LED dapat menyala lebih terang. Iya, bagus. Ade kelompok 2 berarti Ade, Febri, dan Nurjana ya. Nanti Ibu kasih stempel bucok di LKPD masing-masingnya. Kelompok Lilin juga udah selesai, Bu. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lalu selanjutnya kelompok Ririn. Boleh, Ririn kelompok 1 ya. Yuk, silakan presentasikan hasil. Nama percobaannya lampu hemat energi, Bu. Iya. Kemudian tujuan percobaannya untuk mengetahui lampu mana yang lebih terang antara LED sama lampu bohlam. Terus alat dan bahannya ada colokan, kabel, kemudian lampu LED, lampu bohlam, kardus, gunting, dudukan lampu, stop kontak, sama selotip, Bu. Terus kemudian langkah kerjanya, potong kabel jadi 2. Kupas kedua bagian ujung kabel. Terus setelah dikupas karena mempunyai 4 ujung kabel yang terbuka. Lalu setelah itu dililitkan ujung kabel yang pertama ke dudukan lampu. Lalu ujung kabel kedua dililitkan ke stop kontak. Kemudian kesimpulannya, Bu, lampu LED lebih terang dibanding lampu bohlam. Padahal lampu LED lebih hemat energi gitu, Bu.
Iya, bagus sekali. Terima kasih kelompoknya Ririn, Kila, Hamdan, dan Anissa. Nanti Ibu kasih stempel gucup di LKPD-nya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 1. Iya, sekarang kelompok yang terakhir, kelompoknya Triana. Sudah selesai? Udah, Bu. Iya, silakan Triana. Ya, Bu. Ini untuk nama percobaannya adalah lampu hemat energi. Tujuannya untuk mengetahui lampu mana yang lebih hemat energi. Alat-alatnya itu ada colokan, kabel, lampu LED, lampu bohlam, kardus, gunting, dudukan lampu, stop kontak, sama selotip. Langkah-langkahnya yang pertama itu potong kabel menjadi 2, terus kupas kedua bagian ujung kabel, terus 4 ujung kabel yang terbuka lilitkan ujung kabel pertama ke kedudukan lampu, terus ujung kabel kedua dililitkan ke stop kontak, terus lilitkan ujung kabel ketiga dan keempat pada colokan, simpan dudukan lampu di dalam kardus, lalu pasang lampu LED dan lampu bohlam secara bergantian. Nah, untuk kesimpulannya, jadi agar dapat menghemat energi listrik, kita bisa menggunakan lampu LED karena dengan besar watt yang sama, lampu LED dapat menyala lebih terang, Bu. Oke, bagus. Triana dari kelompok 3 nanti Ibu kasih stempel good job di LKPD-nya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3, Triana, Non, Herlan, dan Ani. Ya, nah sekarang dari percobaan tadi, apakah kalian mengalami kesulitan? Ada, Bu. Aku susah, Bu, buka kabel tadi. Buka kabelnya ya. Lepas Iya. kabelnya, Bu. Pas kabelnya susah, Yang Bu. apa, nanti kita belajar lagi ya. Lalu ada lagi kesulitan yang lain? Udah ya. Udah, Bu. Saja kayaknya ya susahnya melepas kabel. Nanti boleh minta bantuan ke teman-teman yang lain. Nah, sekarang sudah boleh kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Lalu tuliskan hasil percobaannya. Tadi sudah ditulis ya. Ya, jadi agar hemat energi listrik kita bisa menggunakan lampu LED. LED, Bu. LED ya, karena dengan watt yang sama dengan bohlam kita bisa mendapatkan nyala lampu yang lebih terang. Iya, betul. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu pengen tanya apa? Belum, Deng. Belum ini dulu. Kita kerjakan dulu soal evaluasi ya. Ibu bagikan soalnya. Sudah selesai ya. Nah, coba ada yang masih ingat hari ini kita sudah belajar apa saja? ASEAN, Bu. Indonesia, Bu. Peran politik Indonesia, Bu. Iya, peran politik Sama Indonesia. listrik, Bu. Sama listrik, betul. Nah, adakah anak-anak yang masih belum paham, yang masih ingin menanyakan tentang materi hari ini? Udah paham, Bu. Udah paham Udah, semua? Bu. Alhamdulillah. Berarti anak-anak. Bu. Iya, berarti hari ini anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Nah, makanya minggu depan, pertemuan selanjutnya, anak-anak harus tetap sehat agar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Iya, Nah, hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini dulu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo Hamdan, pimpin dulu doanya. Ya, siap, Bu. Oke, setelah selesai pelajaran kita berdoa ya. Duduk siap. Siap, baca doa dalam hati, mulai. Berdoa
Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk belajar hari ini. Dadah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Dadah, Ibu. Nah, alhamdulillah Bu Alfu tadi peer teaching-nya sudah selesai. Mungkin ada masukan dari yang lain sebelum ke Pak Sigit sama Bu Titik. Mungkin ada dari rekan-rekan terlebih dahulu masukannya ataupun apresiasinya terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu Alfu. Saya sebagai observer Pak mau ngasih Ya, mangga. apresiasi. Ya, alhamdulillah selama kegiatan tadi saya melihat semuanya dari persepsi, kemudian ada juga penanam nasionalisme, kemudian ini kan tematik ya, tematik itu kan menghubungkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, itu Bu Alfu sudah berhasil mengenai itu dari peran Indonesia, kemudian cara melihat peran Indonesia itu pakai apa, energi listrik dan lain sebagainya, itu poin sendiri. Lebih poinnya lagi ternyata Bu Alfu mempersiapkan stop kontak dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Saya appreciate banget atas itu. Terima kasih Pak Erlan. Iya, hatur nuhun Bu Ririn, udah keren banget ya nih Bu Alfu pada penampilan pertama. Pada pertama, mantap. Ya, tidak salah kita milih orang ya. Ya. Harusnya Pak Erlan dulu. Hatur nuhun Bu Alfu sudah bisa menjadi korban pengganti saya. Siap Pak. Ya. Selanjutnya ada dari rekan-rekan yang lain sebelum ke Pak Sigit dan Bu Titik. Ya, jika tidak ada, mangga Pak Sigit apabila ingin memberikan masukan atau seperti apa buat tadi kegiatan peer teaching dari Bu Alfu. Oke, terima kasih Pak Herman. Izin saya off cam ya, Bapak Ibu. Ini kalau di on gerbek-gerbek sinyalnya ini beli kuota nggak sekalian beli sinyal kayak gini nih. Oke, penampilan tadi Bu Alfu, saya apresiasi luar biasa, belajarnya mantap sekali, sangat komunikatif ya. Mungkin kalau real teaching akan lebih terlihat ya, karena ini peer teaching ditambah virtual lagi gitu kan, jadi kurang begitu bermakna gitu ya. Nah, kalau real saya yakin ini akan lebih ini lagi, interaksinya, komunikasinya, kemudian memberikan perhatian kepada siswanya, umpan baliknya akan lebih terasa, karena ini mengajarnya melalui tatap maya. Jadi ya saya pikir apa ya hanya kurang itu saja. Ini andaikan kalau real langsung begitu ya, ini akan lebih terlihat, suasananya akan lebih dapat, suasananya akan lebih bagus, dan mengajarnya akan lebih enjoy lagi. Ini karena ya sekali lagi karena tetap maya hanya duduk depan laptop gitu ya, nggak kebayang, ditambah siswanya luar biasa, yang jadi siswanya hiperaktif semua. Iya, terima kasih teman-teman. Udah pinter-pinter, siswanya pinter-pinter banget. Siswanya S1 semua Pak. Oke. Ya, selamat Bu Alfu. Sudah saya kira karena ini juga merupakan hal yang biasa sehari-hari Ibu Bapak lakukan. Harapan saya sih nanti saya bisa melihat rekan-rekan ketika PPL ya, mengajar langsung ya Bu Titik. Kalau PPL mah langsung ya Bu. PPL sama Bapak sama Bu Titik lagi. Bismillah. Mudah-mudahan harapan saya bisa melihat sampai PPL. Amin. Terima kasih, itu saja Bu Alfu. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya, hatur nuhun Pak Sigit atas masukannya dan apresiasinya buat penampilan pertama. Untuk selanjutnya dari guru pamong kita kepada Ibu Titik dipersilakan. Terima kasih waktunya Pak Erlan. W.
Wow. Terima kasih Bu Titi. Good job, keren deh ya. Terima kasih Bu Alfu yang sudah jadi penampil pertama. Kata Pak Erlan jadi korban. Bukan korban, justru yang pertama itu ketika mempersiapkan diri, wow udah selesai, yang lain belum ya Bu Alfu ya. Iya Bu, udah selesai deg-degannya. Iya. Baik, teman-teman juga apresiasi ya bagi murid, keren deh. Jadi apa namanya ngalir ya. Nah, saya harap nanti sesudah Bu Alfu juga demikian. Nah, Bu Alfu tadi sudah melewati walaupun pertama tadi sempat apa namanya ngomong-ngomongnya masih ini tapi apa wajar namanya apalagi pertama. Iya Bu. Tapi itu nggak apa ya hanya pas memulai saja. Itu. Oke, silahkan dilanjut Pak Erlan ya. Bagus dan saya juga berharap apa jadi membayangkan kan dari teaching itu pasti akan lebih apa dinamika di kelasnya itu lebih kerasa gitu dan apa lebih tampak. Oke, semangat dan sukses selalu Bu Alfu. Silahkan dilanjut Pak Erlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu Titik atas masukannya. Baik, Bu Alfu sudah selesai. Mungkin boleh stop record. Di stop aja.